Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah beruntung orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekal, karena sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai hamba-hambaku yang memiliki akal pikiran. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul. Beliau telah menjelaskan semuanya. Tidak ada hal yang dapat mengajak atau tidak ada satu hal pun yang dapat mengarahkan kita, memasukkan kita ke dalam kebahagiaan dan surga, kecuali telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan jelas-jelaskan untuk kita ikuti. Dan tidak ada satu pun hal yang membahayakan, yang dapat menjerumuskan kita dalam dosa dan maksiat dan dalam kesengsaraan neraka jahanam, kecuali telah Rasul sallallahu alaihi wasallam kan jelaskan dengan gamblang untuk kita tinggalkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sabdanya, beliau menjelaskan kepada kita ada perkara yang apabila kita dapat melaksanakannya maka kita akan merasakan manisnya iman. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang mana apabila terdapat 3 perkara tersebut dalam diri seseorang, maka sungguh dia telah merasakan manisnya iman. Kemudian Nabi SAW mengatakan, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Yang pertama, yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai di atas siapapun yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, kata Nabi SAW, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang yang mana kecintaannya tersebut dibangun di atas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqa finar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, dan hendaklah dia benci, dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia, sebagaimana dia takut dan benci Allah Subhanahu wa taala lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, 3 perkara yang apabila ada dan terkumpul dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang agung dan mulia ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasannya keimanan memiliki rasa manis. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rasa manis, memiliki kelezatan yang dapat dirasakan oleh orang-orang beriman. Namun, perkara kelezatan kenikmatan ini tidak dirasakan oleh sembarang orang. Sebagaimana kelezatan pada diri, kelezatan pada jasmani hanya dapat dirasakan dan dinikmati apabila jasmani kita sehat. Begitu juga keimanan. Kita tidak akan merasakan manisnya iman kecuali kita memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, sehingga dengan hati yang sehat tersebut kita dapat merasakan manisnya iman. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka perbaikilah hati kita agar kita merasakan manisnya iman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan hati, yang dengan itu dia akan merasakan manisnya keimanan, manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya ketika dia menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk hanya kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, dan itu hanya dapat dirasakan bagi orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang suci, hati yang bersih. Maka hendaklah kita berusaha untuk menjadikan hati kita bersih dengan apa? Dengan kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua dosa dan maksiat. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan di antara perkara yang dengannya kita akan merasakan manisnya iman, hendaklah kita menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai di atas sesuatu apapun. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tahuilah bahwasanya kalian tidak akan mendapatkan keimanan yang sempurna sampai kalian menjadikan aku orang yang paling ia cintai di atas orang tuanya, anaknya, dan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai, maka kita hendaklah mengalahkan semua ego kita, sebuah hawa nafsu kita. Apabila kita mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya tentang untuk melaksanakan satu perkara, yang mana perkara tersebut mungkin berat bagi diri kita, mungkin sangat sulit untuk kita lakukan, namun kita katakan Allah dan Rasulnya lebih aku cintai,
maka aku akan kalahkan hawa nafsuku, maka aku akan kalahkan semua keinginanku demi untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga apabila kita dapati satu perkara yang merupakan hal yang sangat kita cintai, sangat kita idamkan, sangat kita senangi dan menjadi hobi dan favorit kita, namun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengatakan hal itu terlarang, maka kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada diri kita sendiri. Dan kita katakan, aku akan tinggalkan ini semua karena aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada diriku sendiri. Pernah suatu hari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengikrarkan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau menjadi orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini setelah diriku. Maksudnya Umar bin Khattab mengatakan, aku cinta kepadamu ya Rasulullah lebih dari siapapun setelah diriku sendiri. Aku cintai diriku baru aku mencintai engkau. Maka kata Nabi SAW, la ya Umar, bukan begitu wahai Umar, tidak begitu konsepnya wahai Umar. Namun kata Nabi SAW, engkau harus mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri. Maka kata Umar Ibn Khattab, ya Rasulullah, saksikanlah, sesungguhnya aku lebih mencintai dirimu bahkan di atas jiwaku sendiri. Aku rela mati untuk membelamu wahai Rasul. Aku rela taat kepadamu walaupun aku tidak senang dengan perkara tersebut. Ya masih salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita mampu mewujudkan kecintaan yang sejati kepada Allah dan Rasulnya, maka yakinlah kita akan merasakan manisnya iman. Dan di antara hal yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan manisnya iman adalah yang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, kalau memang kalian mencintai Allah, dan kita semua mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala menguji kita, wahai sekalian, orang-orang yang mengaku mencintai Allah, kalau kalian memang betul-betul mencintai Allah, maka wajib bagi kalian mengikuti Muhammad, mengikuti aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan betul-betul mencintai dan betul-betul mengikuti teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan agama kita, dalam semua urusan kehidupan kita, baik dalam ibadah, keyakinan, akhlak, muamalah, pergaulan sehari-hari, kita harus taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita membedakan antara urusan agama dengan urusan dunia. Kalau urusan salat, iya kita ikut Nabi, namun kalau urusan bisnis, jangan sampai kita ikut Nabi, kita ikut kemajuan teknologi. Tidak, kita katakan kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam aspek kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat. Apabila kita betul-betul mencintai Allah, maka kita wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Maka jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka berusahalah untuk menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi prioritas pertama dalam kehidupan kita. Kita katakan, saya rela hidup sulit, saya rela hidup susah, yang penting saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Biarkan semua orang menghina apa yang saya lakukan, yang penting yang saya lakukan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kita tidak takut dengan celaan orang yang mencela, yang penting saya berada di atas kebenaran, berada di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka itu mewujudkan kecintaan yang hakiki kepada Allah dan Rasulnya, dan dengan itu kita akan merasakan manisnya keimanan. Ya masih dalam salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan yang kedua, hendaklah kita mencintai seseorang, tidak ada alasan kita mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya masih dalam salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara atas keimanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kita memang tidak satu nasab, bapak kita berbeda, ibu kita berbeda, bahkan asal muasal kita pun berbeda. Namun Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas satu keimanan, di atas agama yang satu, kiblat yang satu, nabi yang satu, kitab yang satu, yang dengan itu kita menjadi bersaudara. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersaudara, bahkan persaudaraan keimanan lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun di atas keturunan dan nasab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah."
ikatan keimanan yang paling kuat adalah kita mampu mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah mencintai saudara kita kebaikan untuk dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai untuk saudaranya apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri, atau seperti yang kau cintai untuk diri kalian sendiri. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin hidup di dunia bahagia, kita ingin hidup di akhirat juga bahagia. Kita ingin hidup di dunia dengan penuh petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Kita pun ingin dimasukkan ke dalam surga dengan penuh kebahagiaan. Maka hendaklah keinginan itu kita tularkan juga kepada saudara kita. Ketika kita melihat saudara kita lalai, kita ingatkan dia, kita selamatkan dia dari kelalaiannya. Karena itu bukti kita mencintainya. Kecintaan kita kepada saudara kita bukan hanya dengan memberikan materi, bukan hanya membahagiakannya dengan senda gurau, bahkan kebahagiaan yang sejati yang akan kita berikan kepada saudara kita ketika kita mampu menyelamatkan agamanya, kita mampu menyelamatkan agamanya sehingga dia selamat di dunia dan di akhirat. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah semua orang akan menjadi musuh nanti di hari kiamat kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka jadikanlah hubungan kita yang ada di muka bumi ini, hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan sanak saudara kita, bahkan hubungan kita dengan tetangga, karib, kerabat, handai taulan. Maka hendaklah kita bangun di atas kecintaan terhadap agama, kecintaan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bersatu dan berpisah. Apabila saudara kita di atas petunjuk, maka kita mencintainya walaupun kita tidak kenal siapa bapak dan ibunya. Adaipun kita mengenal dia satu bapak dengan kita, satu ibu dengan kita, namun dia bermaksiat kepada Allah, kita tidak mampu mendukungnya, kita tidak rela mendukungnya karena yang ia lakukan adalah kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka jangan sampai kita keliru. Kita mendukung bukan karena kita satu daerah, kita mendukung bukan karena kita satu bapak, kita mendukung saudara kita, kita mencintai saudara kita yang paling utama adalah karena keimanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita saudara, menjadikan saudara di atas keimanan yang mana kita akan nanti bahagia karena kita akan mendapatkan manisnya iman sebelum kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa hendaklah seseorang itu mencintai, dia kembali kepada kekufurannya, kembali kepada kejahiliaannya, kembali kepada dosa dan maksiatnya setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, sebagaimana dia takut dan benci, dia dijebloskan, dimasukkan ke dalam neraka. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita kira petunjuk yang sekarang kita dapati, hadirnya kita salat berjamaah di masjid, hadirnya kita ke masjid untuk menyaksikan salat Jumat ini, kita kira ini merupakan kemampuan kita pribadi. Tidak. Kita kira bahwasanya kaki kita melangkah untuk dapat ke masjid itu semua karena kehendak diri kita. Tidak. Itu semua hanya karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita telah tersesat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan beri petunjuk kepada kalian. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita remehkan petunjuk yang datang kepada kita. Ketika petunjuk itu datang, maka marilah kita olah, kita genggam petunjuk itu, kita tatar dan kita tata petunjuk itu agar petunjuk itu tetap pada diri kita. Karena barang siapa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan untuk dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah jadikan ia paham kepada agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita untuk datang ke masjid, maka jangan sampai berhenti hanya untuk hadir ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Teruslah hadir ke masjid, teruslah hadir ke pengajian, tambah bekal agama kita, karena kehidupan dunia kita akan segera berakhir. Kehidupan sejati kita adalah kehidupan akhirat. Kalau kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia, pasti kita akan menyesal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Sesungguhnya dunia ini tempat kita bercocok tanam agar kita manen nanti hasilnya di akhirat. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, jangan melulu hidup kita hanya tentang dunia, hidup kita hanya untuk memenuhi isi perut kita. Sesungguhnya
isi perut kita ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pikirkan bagaimana kita bisa selamat di akhirat. Sesungguhnya akan datang suatu masa di antara orang-orang tidak akan peduli dari mana dia mendapatkan hartanya, amin halal, amin haram. Akan datang masa di mana manusia tidak peduli lagi dari mana dia mendatangkan hartanya, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Maka hanya orang-orang yang memiliki keimanan, hanya orang-orang yang menyambut hidayah Allah Subhanahu wa taala, hanya orang yang berpegang teguh karena dia takut dijebloskan kembali ke dalam neraka, yang hanya berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia hanya dengan meraih yang halal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah sepelekan hidayah yang sampai kepada kita. Olah hidayah tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita ke masjid, maka istiqomahkan langkah kita untuk terus ke masjid. Di antara 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, di hari di mana matahari didekatkan 1 mil di atas kepala manusia, maka ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seorang yang hatinya selalu tertambat dengan masjid. Dia selalu rindu untuk datang ke masjid. Tidak ada tempat yang paling membuat dirinya nyaman kecuali masjid. Dia ingin terus salat, dia ingin terus berzikir kepada Allah, dia ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu ketika dia salat dia dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk kemenangan. Bukankah muadzin telah memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari kita salat, mari kita menuju kemenangan. Lantas kenapa kita tidak menyambut panggilan tersebut? Kenapa kita tidak bersegera untuk menyambut panggilan tersebut? Allah tidak memberatkan hidup kita, Allah tidak membebankan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan apabila kita menyambut panggilannya. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, jangan merasa kebahagiaan yang kita rasakan sekarang itu merupakan hasil usaha kita, tidak. Itu semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah coreng petunjuk tersebut dengan kita kembali kepada kejahiliaan, kembali kepada kebodohan, kembali kepada kesesatan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk. Semoga dengan kita benci kembali kepada kebodohan, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan di dalam hati-hati kita. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, istiqamah dalam kebaikan perlu pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang yang berjuang bahwasannya dia akan memberikan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan bagi orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan hidayah dari kami, untuk mempertahankan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan untuk mendapatkan hidayah tersebut. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia penuh dengan ujian. Allah jadikan kesehatan adalah ujian, Allah jadikan sakit juga ujian, Allah jadikan kelapangan ujian, Allah jadikan kesempitan ujian. Tidak seperti dugaan sebagian orang, apabila dia diberikan kenikmatan, kelapangan, kenyamanan, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya. Atau apabila dia diberikan kesulitan, kesempitan, sakit, maka dia mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghinakannya. Sekali-kali tidak. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya bukan didapat dengan banyaknya harta, bukan didapat juga dengan kemewahan, atau sebaliknya. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak didapat dengan kita menyakitkan diri kita, hidup dengan kesulitan dan himpitan, merasa kita terusir, tidak. Namun ketakwaan sejati, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita apabila kita mampu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
maka hendaklah kita bertakwa dengan semua kondisi yang kita alami sekarang. Kita bertakwa dengan semua kondisi yang kita sedang alami sekarang. Apabila kita memiliki kelapangan, bertakwalah dengan kelapangan yang kita miliki. Apabila kita dalam kondisi sempit, bertakwalah kepada Allah dengan kesempitan yang kita alami. Apabila kita sedang dalam keadaan sehat, maka bertakwalah kepada Allah dengan kesehatan yang Allah berikan. Apabila kita sedang sakit, maka bertakwalah dengan sakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Jangan pernah berputus asa. Teruslah bersemangat. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan berikan manisnya iman apabila kita mampu wujudkan 3 perkara yang tadi kita telah sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi yang Maha memberi petunjuk, memberikan petunjuk kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba yang dapat merasakan manisnya iman, yang membuahkan kebahagiaan di dunia dan kelak nanti kebahagiaan kekal di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.